Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kali ini kita akan membahas mengenai apa saja penyebab sedekah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa share ke orang terdekat. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah adalah salah satu amalan dalam Islam yang dapat mengembangkan sikap rendah hati dan ikhlas. Dengan bersedekah, harta yang dimiliki oleh kaum muslimin akan disucikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menjelaskan tentang anjuran dan keutamaan sedekah. Salah satunya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Dalam Islam, sedekah memiliki banyak manfaat dan memberi banyak pelajaran. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan konyol, dan Allah Subhanahu wa taala pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takabur, dan membanggakan diri dari pemberiannya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai balasan bagi yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan." Quran surat Al-An'am ayat 160. Dalam ayat tersebut jelas sekali dinyatakan bahwa akan ada 10 kali lipat pahala yang akan diberikan jika kita berbuat kebaikan. Balasan tersebut bisa diberikan Allah saat manusia masih di dunia atau bisa juga diberikan di akhirat kelak. Ayat ini juga sekaligus menunjukkan maha pengasihnya Allah kepada manusia yang berbuat salah. Balasan dari kesalahannya tidak dilipat gandakan menjadi 10, tetapi tetap dihitung dengan satu kesalahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kemudian gambaran pahala sedekah didapatkan. Artinya, setiap sedekah yang diberikan akan dibalas Allah dengan 10 kali kelipatannya, dengan catatan bahwa sedekah yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam. Sedekah yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat, maka tidak akan diterima. Maka apa yang sudah dilakukan justru menjadi sia-sia. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa ciri-ciri sedekah yang tidak diterima Allah. Pertama, sedekah karena riya atau pamer. Riya adalah salah satu perbuatan manusia yang menjadi penyebab tidak diterimanya amalan sedekah. Jika seseorang haus pujian, ia akan bersedekah dengan alasan agar orang lain kagum atau hormat padanya. Sikap seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian." Kedua, sedekah dari hasil penipuan. Bersedekah dengan niat hanya mengharapkan ridho dari Allah semata tentunya adalah hal yang penting. Oleh karenanya, sesuatu yang harus disedekahkan harus jelas sumbernya lagi halal. Apabila dari awal niatnya sudah buruk, maka Allah tidak akan menerima amalan sedekah tersebut. Hal ini dikuatkan dalam hadis berikut. Abdullah ibnu Umar menjawab, Allah tidak menerima sholat atau doa tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan atau hasil yang tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sedekah yang diungkit-ungkit. Apabila sedekah dilakukan dengan hati yang lapang dan ikhlas, maka sedekah tersebut, apapun bentuknya dan kapan dilakukannya, tidak akan diungkit-ungkit kembali. Hendaknya setelah bersedekah hanya berserah diri kepada Allah dengan menguatkan niat bahwa harta yang disedekahkan di jalan Allah juga berasal dari Allah. Oleh karenanya, tidak pantas apabila sedekah itu dibesar-besarkan atau bahkan dihitung-hitung. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Berinfaklah dan jangan menghitung-hitung. Niscaya Allah akan menghitung-hitung rezekinya padamu. Dan jangan kamu menahan-nahan. Niscaya Allah akan menahan-nahan rezekinya padamu." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sedekah dari harta yang buruk. Harta yang buruk tidak diperbolehkan untuk dijadikan sedekah. Jika masih juga disedekahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah dari pendapatan yang baik atau halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, melainkan sedekah tersebut diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, sedekah orang kafir atau sedekah karena terpaksa. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 54 dijelaskan bahwa apabila seseorang mengingkari Allah atau kafir dan didasari dengan niat yang tidak ikhlas, maka sedekah itu tidak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa." Itulah 5 penyebab sedekah orang muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat bersedekah dengan ikhlas tanpa ada unsur riya serta merupakan hasil dari sesuatu yang halal dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.